Kemarin terakhir itu udah pemeriksaan saksi, pemeriksaan bukti, penyerahan bukti-bukti, pokoknya lebih ke udah mulai pemanggilan saksi, dan kenapa aku nggak update itu karena aku udah menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian biar diselidikin secepatnya, Polres Bogor Kabupaten agar secepatnya gelar perkara, dan kalau memang bukti udah kuat dan saksi-saksi semua udah dipanggil, aku mohon kepada Bapak Kapolres untuk memutuskan. Pokoknya intinya udah menyerahkan semua, dan dalam minggu ini ada 3 saksi yang akan datang. Aku nggak akan ngasih tahu, tapi nanti surprise di Polres Bogor aja. Salah satunya karena dia terbujuk rayuan sama si N ini, panggilan si N ini dengan membawa-bawa nama aku. Jadi mengajak si public figure ini nge-invest dengan membawa-bawa nama aku, dan ditambah setelah didesak akhirnya dibayarkan. Dia korban juga karena sampai saat ini yang uang istrinya itu masih ada sama si Kerugiannya berapa? Logikanya aja, kalian bisa ngomong sesuatu itu dapat profit kalau modalnya udah dibalikin. Kalau modalnya belum dibalikin dan uangnya masih ada sama si perempuan itu, ya itu apa namanya? Maksudnya pintar dikit. Maksudnya aku nggak tahu kan ya, karena yang terlalu banyak ngomong tuh lawyernya kayak muter-muter gitu. Dia kan inti pertama dia itu kan ngelaporin saya masalah intimidasi. Saya pikir dia bakal fokus ngomong di situ, ternyata malah kemana-mana. Aku nggak tahu nyari panggung atau nyari apa, makanya aku nggak mau banyak-banyak ngomong. Maksudnya tuh kita post di penyelidikan tak, dan kita akan ngeliatin hasil. Ke KPAI sih lebih ke pengaduan perlindungan anak dalam kandungan, karena aku ngerasa kayak too much banget lawyernya ini ngomong. Maksudnya kalau dia emang fokus untuk ngelaporin intimidasi, ya udah situ aja. Kan dari awal dia ngomong dia ngedampingin untuk itu kan, kenapa dia melakukan manuver kemana-mana gitu loh. Ya itu membuat istri aku ngalamin ini bukan gangguan mental, kena lah mentalnya. Istri aku dan anak dalam kandungan itu juga udah bisa dilindungi. Aku baru ini kemarin sempat konsultasi ngobrol. Kemarin minta kerugian 1 M. Sebenarnya itu nggak ada apa-apanya dibandingin apa yang dialamin oleh istri aku ya. Karena ada beberapa series kerjaan dan produk bayi yang membatalkan atau pending untuk kerjasama dengan aku dan istri aku karena masalah ini. Ya mungkin ya mereka berpikir dari statementnya itu sambil menunggu penyelidikan dari ini kan, makanya aku ngelapor ya kayak ya pencemaran nama baik yang dia bilang aku nggak intimidasi anaknya. Coba sini liatin, aku tahu sosmed anaknya, aku ngechat anaknya, baru bilang aku bersalah, udah gitu aja, nggak usah muter-muter. Selain itu jangan bahas, maksudnya yang aku bahas di sini kan masalah investasi, jadi nggak usah ngebela diri kalau udah salah gitu loh. Ya, kemarin kita menghadiri panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sebagai pelapor terkait laporan kita terhadap saudara RI sebagai terlapor. Proses BAP kemarin alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Bukti-bukti yang kita sampaikan berkesesuaian dengan unsur-unsur dalam laporan kita. Jadi semuanya berjalan lancar. Kalau misalnya dari pihak sebelah mengelak, ya itu hak-hak mereka lah gitu kan. Hukum ini kan bukan berdasarkan drama dan acting. Hukum ini kan berdasarkan kebenaran dan fakta gitu loh. Jadi kalau misalnya mengelak ya itu sah-sah aja lah dari pihak sana. Tapi kan kami ini berbicara berdasarkan data dan fakta. Kalau bisa dikatakan ya itu dugaan intimidasi gitu. Jadi kalau mengelak ya nggak apa-apa. Kalau saudara Ridho ini kan dia seorang aktor lah, dia jago untuk acting, jago untuk sandiwara. Tapi yang saya ingatkan bahwa hukum ini bukan berdasarkan drama dan acting. Hukum ini berdasarkan fakta dan bukti. Kami punya itu. Iya, makanya kan kalau kita bilang perkara ini kan saya luruskan lah.
Sebenarnya perkara ini lebih ranahnya kita bicara lebih beratnya ke perdata, bukan pidana. Kalau kita bicara pidana ini kan berbicara itu unsur kerugiannya ada gitu. Tapi kan dalam perkara ini kan tidak ada kerugian. Kalau kita bicara pidana itu misalnya 50 juta dari saudara Ridho, jika tidak dikembalikan 50 juta, mungkin itu ada unsur pidananya. Tapi kan ini 50 juta ini sudah dikembalikan dengan klien kami dengan nominal 66.500.000. Lantas kerugiannya di mana? Gitu loh. Jadi kalau kita bicara pidana, sebenarnya dalam laporan saudara Ridho kita duga bahwa tidak ada unsur pidana yang dilakukan oleh klien kami. Jika memang ada keterlambatan pembayaran atau ada kurang pembayaran menurut saudara Ridho, itu ranahnya perdata. Silakanlah gugat wan prestasi gitu. Kalau memang merasa bahwa belum ada pengembalian modal ataupun belum ada keuntungan yang diperoleh, ya itu berarti gugat secara perdata bukan pidana gitu. Kalau bicara untung ruginya ya gitu. Gini, perkara ini mohon maaf ya, dengan angka kerugian yang diklaim oleh saudara Ridho ini kan 37 juta. Itu kan hitungan seorang artis kan sebenarnya ya mohon maaf ya, itu agak kecil. Nah, cuman kalau memang bicara pengembalian, sebenarnya dari awal klien kami juga melakukan komunikasi terakhir dengan saudara Ridho untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tapi saudara Ridho menyampaikan bahwa ya udah kita ketemu di kepolisian aja. Nah, kalau untuk pengembalian sebenarnya angka segitu bisa saja dikembalikan klien kami. Cuman kan sudah terlanjur klien kami ini diduga dicemarkan nama baiknya gitu, pencemaran nama baik, lalu reputasinya sudah hancur. Jadi kalau memang dikembalikan ya kita harus lihat dulu posisi ini harus dua arah, bukan satu arah dari kami. Gitu, penyelesaian itu harus ada dua arah, bukan dari kita aja duduk bersama lalu permintaan dia apa, tapi ingat kami juga ada permintaan juga gitu. Kalau cuma 30 juta itu kan mohon maaf angka yang gak terlalu besar lah gitu. Tapi kalau kita mau selesaikan dari dua pihak. Apa tuntutanmu? Ada tuntutan kita juga. Ya kalau misalnya tuntutan pergantian imaterial 1M dalam kapasitas laporan pidana, saya rasa itu asbun. Asal bunyi aja dari pihak sana. 4 itu di perdata. Kalau kita bicara pidana, kerugian imaterial itu bagaimana gitu. Itu kan menurut hemat saya itu argumen yang sangat keliru, pernyataan yang sangat keliru dari pihak sana. Tidak ada pidana yang akibat kerugian 1-2 juta orang bisa dituntut imaterialnya itu 1M. Itu tidak ada. Atau bahkan puluhan juta pun tidak ada penuntutan kerugian imaterial 1M. Ya sebenarnya bukan panik aja, ini cuman dia ya asal bunyi aja gitu, atau mau memframing bahwa benar-benar dia adalah korban. Menurut hemat saya begitu. Karena mungkin korban ini 37 juta ini dirasa kecil, mungkin ini framing 1M ini biar terkesan kedengarannya wah gitu.